Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Brian Amadius, dan ini adalah presentasi final report sebagai hasil dari pelatihan yang diselenggarakan oleh Kominfo, UMN, dan Dekuni. Proyek ini itu merupakan sistem informasi analisa banjir Jakarta berbentuk dashboard. Nah, banjir. Jadi banjir itu merupakan salah satu bencana yang paling umum di Indonesia, terutama di pusat ibu kota, yaitu Jakarta. Risiko banjir itu juga akan terus meningkat karena adanya perubahan iklim, urbanisasi, perkembangan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu BPNB, jutaan penduduk Jakarta itu terpapar risiko banjir, dan kerugian yang diakibatkan bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, upaya pemantauan banjir yang telah disediakan oleh pemerintah Jakarta berupa situs dashboard itu juga tidak berfungsi dengan baik seperti yang bisa dilihat di sini. Nah, jadi oleh karena itu, dashboard yang mengumpulkan dan menampilkan berbagai faktor banjir dalam satu tempat yang mudah dimengerti itu bisa membantu satu masyarakat Jakarta itu dalam meningkatkan kesiapsiagaan, dua pemerintah dalam membuat kebijakan serta mengerahkan sumber daya dengan lebih efisien, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam melakukan penanggulangan banjir. Nah, jadi proyek ini mengaplikasikan data science lewat analisa data, faktor banjir, dan riwayat banjir itu sendiri. Menyajikan hasil analisanya dalam bentuk visualisasi yang simple dan mudah dimengerti. Proyek ini diawali dengan pengumpulan data dulu lewat start, lewat situs BPBD ini. BPBD yang menyediakan pemantauan tinggi muka air pada pintu-pintu air dalam Jakarta, serta data histori banjirnya. Nah, data histori banjirnya didapat dari situs ini. Tetapi pemantauan tema, yaitu tinggi muka air dan status siaga yang live itu perlu didapatkan dari website ini dengan teknik web scraping Python. Nah, setelah didapatkan, Python itu juga digunakan untuk memproses, analisa, dan menyediakan data-data tersebut dalam bentuk informasi visual. Nah, berikutnya penyusunan sistem dashboard ini agar bisa menjadi lebih berguna, itu dilakukan dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, HTML itu menentukan uh, struktur konten dashboardnya. CSS itu menentukan style dan tata letak, dan JavaScript itu membuat konten dashboard itu menjadi lebih interaktif. Nah, jadi terakhir, penghubungan antara alat-alat web ini dan Python itu bisa dilakukan dengan Flask, yaitu sebuah micro framework untuk membantu membuat aplikasi web dashboard ini. Nah, jadi dalam dashboard ini, user itu bisa memilih lokasi pintu air yang mau dilihat dan melihat informasi terkait, seperti tinggi air per jamnya dan status siaganya. Nah, user itu juga bisa melihat analisa data riwayat banjir yang telah disediakan di kanan ini untuk mengantisipasi datangnya banjir pada waktu saat itu juga. Manfaatnya, jadi dashboard ini kan publik, jadi bisa diakses oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan, termasuk masyarakat, pemerintah, atau pihak-pihak lainnya. Nah, dengan situasi banjir yang real time, masyarakat itu bisa mengambil keputusan dan langkah yang lebih tepat dalam situasi banjir ini, dan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan, seperti melakukan evakuasi jika wilayah mereka itu mendapatkan siaga satu, yaitu siaga yang tertinggi. Tidak hanya masyarakat, tetapi pemerintah dan organisasi yang terlibat dalam penanggulangan banjir, maaf, itu mampu mengantisipasi dan merespon terhadap ancaman banjir juga dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Nah, jadi hasilnya adalah dashboard sekarang ini yang ditampilkan. Nah, jadi ini adalah menu drop-down yang menampilkan 12 letak pintu air yang tersebar di Jakarta. Dan setelah misalnya mengklik seperti lihat ini pelestarian laut, bisa dilihat bahwa informasi yang terdapat di dashboard ini diperbarui dan ada dua elemen, yaitu status siaganya dan lancar di bawah ini. Nah, seperti yang bisa dilihat, status pintu air Pasar Ikan itu kan siaga 2. Berarti ada terbentuk genangan di lokasinya. Nah, di grafiknya ini juga bisa terlihat bahwa tinggi air ini sedang menaik dalam jam-jam terakhir ini. Jadi warga itu sekitar disarankan untuk berwaspada. Nah, elemen berikutnya adalah ramalan cuaca kini.
Nah, seperti bisa dilihat, cuacanya ini sekarang lagi clouds, yaitu berarti lagi berawan. Nah, ini itu untuk melihat jika Jakarta sedang dilanda hujan atau tidak. Nah, elemen yang terakhir, yaitu ada di sebelah kanan, eh, berupa histori banjir yang menayangkan dua grafik berdasarkan histori banjir dari BPBD, yaitu 10 kelurahan teratas yang mempunyai insiden banjir terbanyak. Dan seperti yang bisa dilihat, ini Kampung Melayu berdapat tempat pertama karena lokasinya itu bersebelahan Kali Ciliwung. Nah, kedua itu adalah grafik tiga kelurahan teratas perkota dengan banjir yang terbanyak. Nah, jadi grafik ini tidak seperti grafik 10 kelurahan ya, yaitu ada uh, color, dibedakan berdasarkan warna-warna tertentu. Jadi seperti yang bisa dilihat ini yang banjirnya paling terbanyak itu adalah Jakarta Timur yang dengan warna orange. Nah, tantangannya itu yang saya hadapi. Jadi salah satu tantangan yang saya hadapi waktu membuat dashboard ini itu di mana saya harus memulainya. Tentu saya diajari dengan metode data analisis Python oleh DQLab dan UMN, tetapi untuk mengambil data itu saya harus belajar sendiri metodenya. Nah, mempelajari hal-hal baru itu memang kelihatannya menakutkan dari awal. Tetapi saya memberanikan untuk tetap dorong saja dan sedikit demi sedikit tiap harinya. Nah, jadi sepanjang dengan waktu saya itu menjadi lebih percaya diri, saya menjadi lebih tahu dan terlihat lebih kurang menakutkan karena memang saya menjadi lebih mengerti. Nah, untuk kesimpulannya, jadi penggunaan data science dalam proyek dashboard ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan banjir dengan menyajikan informasi yang akurat, andal, dan mudah dimengerti. Walaupun begitu, dashboard ini masih banyak yang bisa ditingkatkan, seperti penyediaan edukasi atau sumber daya untuk menghadapi banjir, tampilan situs yang bisa diperbagus, lebih banyak data yang seharusnya bisa ditampilkan, dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, masyarakat, atau pihak-pihak lainnya untuk memaksimalkan manfaat implementasi dari dashboard ini. Nah, jadi kolaborasi data science dan pembuatan project dashboard ini memanglah sangat penting untuk efektivitas penanggulangan banjir di Jakarta. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya.